إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Para hadirin bapak-bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar dengan lengkap dan waktunya tepat ya. Tidak ada yang terlambat, masya Allah. Ini sesuatu yang perlu kita syukuri ya. Para hadirin sekalian, setiap manusia pasti dia menginginkan punya harta yang banyak. Tidak ada manusia yang tidak ingin punya harta. Dia pengen segala kebutuhannya terpenuhi, untuk menafkahi anak istrinya terpenuhi, untuk membayar bulanan listrik, air dan sebagainya terpenuhi. Istrinya pengen apa-apa, pengen kuning-kuning, dia bisa membelikan. Itu keinginan manusia. Dan ini fitrahnya manusia. Dia ingin bersedekah, ingin berinfak, juga gampang, nggak mikir-mikir lagi, karena uangnya banyak. Tapi perlu kita perhatikan bahwasannya harta yang kita miliki itu adalah semua titipan dari Allah. Sehingga kita niatkan ketika mencari harta semata-mata untuk beribadah kepada Allah, seperti mencari nafkah untuk anak istri, untuk membayar tanggungan-tanggungan keluarga ya, untuk membantu bapak ibu. Ini semuanya niatkan ibadah. Dan yang namanya sedekah atau infak itu tidak akan mungkin mengurangi harta kita. Dengan mengasih nafkah anak istri, ngasih nafkah orang tua, itu kewajiban. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Asma binti Abi Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuki fayuki alaiki. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang untuk menyimpan harta tanpa menyedekahkan. Boleh menyimpan harta, tapi kita juga harus menyedekahkannya, juga harus berinfak. Kemudian disebutkan di dalam ayat lain, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Itu namanya menghitung-hitung. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Rizkinya gak berkah. Janganlah engkau menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Jadi jangan sampai kita menghitung-hitung, dalam artian kita simpan terus, dihitung-hitung tapi tanpa menyedekahkan. Beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis pertama memberikan motivasi untuk berinfak. Al-Imam Bukhari sendiri membawakan hadis ini dalam bab motivasi untuk bersedekah, mengeluarkan zakat ya. Dan hadis yang kedua faedahnya, hadis ini menunjukkan tercelanya sifat bakhil dan pelit. Sifat bakhil dan pelit itu sifat syaitan. Seorang muslim yang saleh, yang beriman, tidak boleh dia bakhil. Dan yang ketiga, hadis di atas menunjukkan bahwa al-jaza min jinsi amal. Balasan itu sesuai dengan amalan dan perbuatan. Jadi Allah pasti membalas perbuatan kita. Dan yang keempat, Ibnu Battal menerangkan yang pertama di atas dengan mengatakan, janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya.
Jangan engkau enggan bersedekah karena takut hartamu berkurang. Jika seperti ini, Allah akan menahan rizki untukmu sebagaimana Allah menahan rizki untuk para peminta-minta. Dan hadis berikutnya, faedahnya adalah menyimpan harta yang terlarang adalah jika enggan mengeluarkan zakat dan sedekah dari harta tersebut. Itulah tercela. Kita hanya numpuk-numpuk harta saja, tapi kita tidak mau mensedekahkan. Dan ini di antara beberapa faedah. Makanya hendaknya kita waspada, jangan sampai harta kita nggak ada barokah. Hartanya miliaran tapi nggak berkah. Kita mati mendadak, akhirnya hartanya jadi rebahan. Mendingan kita sedekahkan, kita zakati, itu kita bawa sampai mati. Barakallahu. Sebelum kita mulai tahsin, kemarin sudah kita bahas tentang mad. Jadi ada apa kemarin? Mad jaiz, munfasil, dan mad wajib, muttasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz yang di selain mad tabi'i yang di lain bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif di lain kata, dan bentuknya alif. Ada layar. Matobi itu apa? panjang. Mat yang dibaca panjang dua harokat. Ada berapa? 3. Apa saja? Atas bawah ini. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhamma diikuti waw. Ya. Bertemu dengan huruf hamzah tapi dalam bentuk alif di kalimat yang lain. Itu namanya apa tadi? Mad jaiz munfasil. Kemudian kalau mad tabi'i bertemu huruf hamzah, asli hamzahnya dalam satu kata. mad wajib. Contohnya ja'a, setelah datang. Ya. Itu namanya mad wajib. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Sering diulang-ulang. Insyaallah nanti akan cepat hafal. Kemudian yang ketiga, kemarin juga sudah mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidup itu apa sih? Berharokat. Huruf yang berharokat. Na, ni, nu, nan, nin, nun itu huruf hidup. Hurufnya ada harokat. Mad tabi'i bertemu huruf hidup di akhir waqaf. Maka dibaca panjangnya berapa? 246. 246. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau membaca 2 ya 2 terus. Kalau 4 terus, kalau 6 terus. Kemudian yang keempat, mad iwad. Ya, apa itu mad iwad? Yaitu kalimat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutoh. Kalimat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutoh. Tak marbutoh ini. Kalau ada fathah tanwin di akhir waqaf, ya, misalnya nah, di sini ada fathah tanwin. Ya, di akhir waqaf dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat.
bacanya dobha. Jadi nggak boleh dibaca dobhan, nggak boleh. Ini namanya mad iwad, yaitu fathah tanwin di akhir waqaf dibaca panjang satu alif atau dua Harapan. harokat. Namanya mad Iwat. iwad. Selain tak Marbutoh. marbutoh. Tak marbutoh misalnya ada tanwinnya begini, maka dibaca apa ini? Dibaca ha sukun. Kalau ini khusus fathatan tanwin. Kasrah tanwin enggak. Kalau kasrah tanwin berarti diapain? Disukun. Kalau dhamma tanwin diapain? Disusun. Kalau fathah kasrah misalnya ada nina, ni, nu, dan fathah tanwin, kasrah tanwin, dhamma tanwin. Nah, kecuali ini tadi. Maka dia dibaca sukun. Kalau di akhir wakaf ya, dibaca sukun. Tapi khusus ini fathah tanwin, maka dibaca panjang dua harokat. Kecuali tak marbutoh. Tak marbutoh harokatnya apa saja, mau dia tatitu atau dia tan, tin, tun, di akhir wakaf maka bersuara hak sukun. Bisa difahami? Pak Wahyudi, Pak Edi. Kalau di akhir waktu satu huruf patah aja gimana? Nah ini fathah, kasrah, Oh, dhamma. dhamma, dhamma tanwin, kasrah tanwin, maka Sukun. Kalau sebelumnya panjang berarti dipanjangin dulu. Berarti jatuhnya di mad arif di sukun tadi. Kalau dia pendek berarti dipendekin. Disukun tapi pendek. Watab. Makhraj ini letaknya di sini, aku bacanya begini. Sehingga kita ketika membaca Al-Quran tidak asal bunyi, nggak boleh. Makanya Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan. Dalam punya ilmu dulu. Kalau mau baca Quran punya ilmunya sebelum panjenengan membaca. Awalnya dilarang baca Quran kalau kita nggak punya ilmu. Makanya dulu Pak Yai kita itu urutan dulu. Ayo belajar apa dulu. Tidak boleh langsung Quran, tidak boleh. Harus dari awal. Ilmu dulu. Semuanya sebetulnya dalam urusan ibadah kita nggak boleh beramal tanpa ilmu. Karena nanti amalan kita itu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintain bertanggung jawab. Jangan baca Quran, kata terus ditanya, tidak tahu ilmu, gimana? Berpahala enggak? Salah semua. Ternyata panjang pendeknya panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Hurufnya harus ain dibaca alif. Harusnya dot dibaca dha, salah semua. Malah kita mendapatkan dosa. Sampai ayat berapa kemarin? 11. Yatajarra, jangan, tapi yatajarra'uhu wa la yakadu yusi. Nah yusinya jadi pangkalan, bukan di yakadu yusi, jangan. Dunia lewat, yang jadikan pemberhentian di sininya karena dia panjang.
yakadu yusiguhu wa ya'ti. Nah, itu jadikan pemberhentian. Wa ya'tihil mautu min kulli makan min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Gitu. Jadi ketika kelanjutannya wa min waraihi, ini jadikan bisa wa min waraihi adabun ghanim. Gonya jangan ghani, salah. Adabun ghanim. Kayak tadi misalnya di atasnya itu ada wa ya'tihil mautu min kulli, salah. Itu jangan jadikan pemberhentian. Jadi kesannya di depan panjang. Yang jadi pemberhentian mana maka min kulli maka. Nah, itu jadikan pemberhentian. Jadi ketika membaca biar gak jatuh, misalnya kayak tadi yang ayat 16 min waraihi, ini bisa ihi jahannamu, tidak bisa jahannamu, tidak bisa, tapi di yusqa jahannamu wa yusqa, nah itu bisa. Jadi kalau mau biar kesannya tidak jatuh, pendek kebaca panjang, dimainkan di yang mat-mat itu tadi, ya. Yang layar dilayarin, yang panjang dipanjangin. Kalau mau kesannya daripada jatuh ke panjang, begitu ada mat, berhentinya di situ. Baru saleh. Paham ya? Pak Dedi? Baru kalau kan sama huruf ya. Kemudian di akhir-akhir malah banyak yang jatuh, terutama di nun sukun bertemu ta, mim sukun bertemu ba, ya, sama huruf yang kadang keliru. Sama masih ada sedikit tapi dibanding kemarin untuk yang pendek masih kadang kebaca panjang. Tapi sudah lumayan, kelancarannya juga, dengungnya juga bagus, ya. Terus ditingkatkan penelitian, ya. Jadi membaca satu ketelitian penting. Kemudian dirikan mata pengaruh. Kemudian ketenangan jiwa juga pengaruh. Nah, pikirannya banyak, biasanya juga pengaruh dalam membaca. Misalkan bertemu tak, namanya dibaca apa ini? Dibaca jelas, apa jelas? Jelas apa? Idhar. Idhar apa? Ini idhar apa ini? Syafawi. Taro kaifa. Daraballahu. Tafhim. Tebal. Tafhim. Kenapa dibaca tebal? Masalan kalimatan thayyibah. Barakallahu fiik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.